wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rande Ferrell Roosevelt, NIM D601919013 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas-tugas yang diberikan untuk post test, yaitu mulai dari modul 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung dengan metode orientasi objek, serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintak. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Python. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari Python itu. 1. Bahasa pemrogramannya sangat populer. Terus Python itu sangat mudah dipelajari, lebih efisien. Terus merupakan bahasa yang multifungsi. Python kaya akan dukungan library atau pustaka standar. Python bisa berinteraksi dengan bahasa lain. Terus di sini akan menjelaskan kekurangan dari Python tersendiri. Kekurangan Python dengan bahasa yang lain yang menggunakan kompiler adalah sedikit lebih lambat pada saat dijalankan bila dibandingkan bahasa C maupun C++. Bahasa ini lebih cocok digunakan untuk platform desktop dan server, tetapi lemah untuk komputasi mobile. Penggunaan Python kurang cocok untuk pengembangan ponsel dan pengembangan game. Para pengguna Python biasanya akan sangat terbiasa dengan beragam fitur dan library yang luas. Hal ini akan membuat mereka mengalami sedikit masalah ketika belajar atau bekerja dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Terus saya akan menjelaskan pengertian tentang flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggunakan urutan proses, cara mendetail, dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses yang lainnya. Secara mendetail dalam suatu program. Dalam perancangan flowchart, sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak atau pasti. Hal ini didasari oleh flowchart adalah sebuah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisis suatu permasalahan dalam komputer, karena setiap analisa akan menghasilkan hasil yang bervariasi antara satu dan lainnya. Di sini kita lihat berikut adalah dari skrip program pengulangan. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari program pengulangan tersebut. Di sini terdapat tulisan item di Java, yaitu digunakan untuk mengetahui daftar list yang akan dimunculkan pada fungsi for, yaitu pada fungsi for atau with nanti akan terdapat daftar-daftar mobil-mobil ini. Kemudian for isi in item, yaitu digunakan untuk mengulangi list pada variabel item. Jadi nanti item-item tersebut akan diulang-ulang kembali. Kemudian kita masuk ke print. Contohnya ini print isi. Di sini digunakan untuk menampilkan proses for yang akan menampilkan isi list item. Jadi nanti list item tersebut akan ditampilkan di menu widget pada atau halaman utama. Terus kita akan masuk dari ke while true. While true itu jadi digunakan untuk mengulangi input di bawahnya secara terus menerus. Jadi kita akan gimana ya, while true itu setelah menginput nanti akan ada Anda bisa menginput lagi data itu. Terus continue itu untuk melanjutkan fungsi pengulangan, ya seperti itu.
Jadi fungsi itu akan dilanjutkan pada fungsi berikutnya yang sama. Terus elif di sini, elif itu untuk pilihan fungsi pengulangan. Jadi setelah kita mengisi, kita akan diberikan pilihan-pilihan berikutnya. Terus saya akan masuk ke program pengandaian. Pada program pengandaian terdapat choice contohnya choice input, masukkan mobil pada mobil. Ini digunakan untuk menampilkan input yang akan digunakan untuk menentukan fungsi logika if. Jadi nanti setelah memasukkan, nanti akan terdapat fungsi-fungsi berikutnya yang dapat melanjutkan ke menu berikutnya atau pilihan lainnya. Terus if choice 1 itu digunakan untuk menentukan pilihan pengandaian. Jadi kita akan masukkan data berapa, durasi harga atau hari, kemudian akan terjumlah di sini. Terus kita akan masuk ke input. Terima kasih atas kerjasamanya, harap ini nanti untuk menampilkan hasil akan muncul bila memilih output lain yang dalam pengandaian. Jadi setelah kita menginput data, akan dimunculkan tulisan tersebut. Terima kasih atas kerjasama, harap menunggu sebentar. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan tipe data yang saya gunakan. Tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup unik bila kita bandingkan dengan pemrograman lain. Di tugas Python saya menggunakan tipe data integer, yaitu menyatakan bilangan bulat. Terus string menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa huruf, angka, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan operator penugasan. Operator penugasan digunakan untuk memberikan atau memodifikasi nilai ke dalam suatu variabel. Contohnya sama dengan A sama dengan 1, berikan nilai di kanan dalam variabel yang berada. Dan kita memasuki modul 2 Python GUI dengan PySet. Pertama, pengertian GUI, Graphical User Interface. GUI merupakan salah satu model interaksi antar pengguna dan komputer. GUI berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan suatu aplikasi komputer, juga memperindah tampilan suatu aplikasi. GUI adalah tipe antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar grafik, ikon, menu, dan menggunakan perangkat penunjuk atau pointing device seperti mouse atau trackball. Terus pengertian PySet. PySet adalah library Python yang memungkinkan kita untuk membangun aplikasi GUI dengan memanfaatkan Qt framework. Jadi dengan PySet kita bisa membuat aplikasi berbasis Qt dengan menggunakan bahasa Python, bukan C++. Di sini saya akan menjelaskan dari widget hasil penjualan pada modul 2. Di sini terdapat
side window title hasil penjualan alat pancing, yaitu memberikan judul pada widget tampilan menu perhitungan. Kemudian kita masuk ke save alat key label, yaitu nanti akan menampilkan alat pancing ini akan terdapat pada widget, begitu seterusnya pada harga alat, jumlah alat, hasil penjualan. Kemudian pada konten kedua ini terdapat key combo box, yaitu kita dapat memasukkan daftar-daftar. Apabila diklik akan terdapat pilihan-pilihan untuk memasukkan daftar-daftar alat pancing. Kemudian harga, kita akan dapat memasukkan harganya. Terus coba kita joran 1 meter, harganya langsung akan keluar. Terus jumlah alat yang kita akan belinya seumpama 4, jadi langsung kita apabila dihitung akan keluar hasilnya langsung. Itu dengan line edit ini kita dapat mengedit harganya. Terus kemudian pada dev hitung ini adalah daftar-daftar harga pada yang akan dimasukkan dalam widget menu hasil penjualan alat pancing. Sekian dan terima kasih. Kemudian kita masuki modul 3, yaitu modul 3 pembuatan web statis dengan Django. Untuk membuat project web statis kita memerlukan aplikasi berupa CMD, kemudian Django, terus Sublime Text untuk membuat scriptnya. Masuki halaman home HTML. Di sini terdapat title. Ini akan menjadikan judul pada halaman web nanti yang bernama Vshop. Kemudian link reel icon have static pancing 1. Ini pancing 1 ini merupakan icon nama gambar pancing 1. Kemudian fungsinya akan memberikan icon pada halaman web nanti. Terus reel set ini, link reel style sheet ini akan memberikan background di halaman web nanti. Kemudian kita akan masuki ini have about Vshop. Ini nanti akan memasukkan pilihan-pilihan seperti home, about. Ini nanti kontak us itu akan masuk ke dalam menu halaman web. Sekian itu yang dapat saya jelaskan dari HTML. Kemudian kita masuki modul CSS. Pada modul CSS nanti akan terdapat berbagai pilihan ya, banyak kode-kode yang harus kita hafalkan, seperti margin, seperti ini ya, background image, dan gradient. Ini pada linear gradient ini akan mengedit ketebalan dari gambar, terus memberi ketebalan pada gambar yang kita masukkan. Kemudian background color ini red, ini merubah tampilan belakang berwarna merah. Kemudian background brown. Nah, di sini terdapat kelas-kelas yang nanti akan menunjukkan bagian mana yang akan diedit.
Kemudian di sini ada border, itu garis ya, white solid. Sekian untuk penjelasan modul 3. Ini saya akan menjelaskan WebDMS dengan Django, yaitu tentang database. Database didefinisikan atau diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, software, program, atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data, dan juga batasan-batasan pada data yang kemudian disimpan. Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi karena berfungsi sebagai gudang aspek yang sangat penting dalam sistem informasi karena akan diolah lebih lanjut. Basis data menjadi penting karena dapat mengorganisasi data, menghindari duplikasi data, menghindari hubungan antara data yang tidak jelas dan juga update yang rumit. Manfaat dari web ini sendiri yaitu mengurangi redundansi data yang sama pada aplikasi, kemudian penggunaan data bersama. Data yang sama dapat diakses oleh user bersamaan, menyangkut keseragaman penyajian data, terus menyeimbangkan kebutuhan, dapat ditentukan prioritas untuk pemrosesan data. Terus kita akan menjelaskan tentang truth atau create, update, delete, dan read. Di sini saya akan menjelaskan tentang create. Create atau adalah ketika Anda membuat konten, baik berupa tulisan, foto, atau video, maka Anda sedang membuat sebuah data baru. Langkah tersebut adalah create, yang merupakan satu bagian dari CRUD. Semakin variatif konten yang dibuat, maka data yang Anda buat menjadi semakin menarik. Kemudian read. Untuk aplikasi create sendiri, Anda dapat membaca atau menampilkan data yang tadinya berada di dalam database MySQL yang kemudian ditampilkan pada situs Anda dengan pakai bahasa pemrograman. Kegiatan ini merubah data tersebut hingga menjadi terbaca pada situs adalah proses read yang termasuk pada proses truth. Terus kita memasuki update. Untuk update lain dari fungsi truth adalah update untuk melakukan revisi. Proses ini adalah langkah mengedit sebuah data bila dianggap perlu. Hal tersebut tentu merupakan hal biasa bila ada isi konten yang perlu diubah setelah melalui proses review. Hal ini tentu sangat bermanfaat untuk menjaga kualitas website. Data yang diambil dari database yang lalu kemudian diedit dengan memakai bahasa pemrograman yang nantinya ditampilkan di web. Kemudian untuk delete, dari kata sendiri sudah dapat ditebak, yaitu delete. Walaupun delete memiliki kesamaan dengan update, proses ini lebih untuk mengambil langkah menghapus database yang dilakukan dengan bahasa Python. Kemudian kita masuk ke manfaat website untuk perusahaan. Sebagai sarana yang satu, sebagai sarana informasi yang lebih mudah dan cepat untuk didapatkan, memberikan kemudahan dalam kegiatan pemasaran dan promosi bisnis. Website menjadi sarana berkomunikasi bagi manusia di berbagai belahan dunia, sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, sebagai sarana hiburan yang murah. Itu yang dapat saya jelaskan untuk tugas post test tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih.